Selamat siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya akan memberikan tutorial singkat penginputan aplikasi e-performance Kementerian Kesehatan. Dari menu New Tab kita akan masuk ke web Kemenkes. Di sini kita scroll ke arah paling bawah kiri, akan muncul e-performance, tagging e-performance. Kita klik saja e-performance. Nah, di sini akan ada tampilan menu-menu untuk menu dashboard. Nah, di sini Bapak Ibu juga boleh melihat-lihat apakah Bapak dan Ibu sudah mengupload dokumen-dokumen yang dimintakan di aplikasi ini. Nah, kalau ingin Bapak Ibu melihat dokumen-dokumen dari Bapak Ibu, boleh lihat ke cascading. Di sana sudah tersedia dokumen-dokumen yang Bapak dan Ibu perlukan. Misalnya Bapak Ibu perlu Rapresta Renja kinerjanya sekretariat badan atau yang lainnya, boleh Bapak Ibu download di sini, langsung di download juga nggak masalah. Atau bisa melihat apakah Bapak Ibu sudah mengupload dokumen-dokumen Bapak Ibu, boleh dilihat di sini. Untuk sampai saat ini mungkin masih banyak starter kita yang belum melakukan input dokumen, baik itu dokumen maupun pengukuran kinerjanya. Oke Bapak Ibu, untuk melakukan input dokumen atau input perencanaan atau input capaian kinerja di e-performance, hal yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan login. Kita klik login. Nah, tadi saya coba punyanya Dinas Kesehatan Provinsi Riau, jadi saya keluar sebentar. Nah, kita di sini akan muncul file seperti ini, dashboard seperti ini. Kita pilih yang e-performance, kita masuk. Nah, di dalamnya sama seperti tadi dashboardnya. Kita masuk ke tahun anggaran 2020, ada loginnya. Kita klik login, kita masukin passwordnya. Misalnya kita mau ke Satker Dinas Provinsi Sumatera Barat, contoh ya, kita login. Nah, dia akan muncul di dalam taggingan Bapak Ibu, dashboard Bapak Ibu ada misalnya ini provinsi, misalnya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Nah, pada saat kita melakukan inputan, kita fokus aja ke dashboard di bagian kiri, dan di sini ada kolom e-performance. Yang kita lakukan adalah menginput dokumen perencanaan, menginput perencanaan, dan menginput capaian atas perencanaan yang telah kita lakukan. Nah, kita klik untuk melakukan input dokumen perencanaan, kita cuman klik e-performance, kita klik dokumen perencanaan, kita klik input dokumen perencanaan. Nah, Bapak dan Ibu di sini boleh menginput dokumen-dokumen yang tersedia di tagging ini, baik itu Renstra Prak atau RKT Renja yang dipersamakan. Dan untuk perjanjian kinerja nanti saya akan membantu, atau dari Evapor akan membantu untuk penginputannya. Cara penginputannya juga sederhana, tinggal browse. Nah, sedikit informasi, file yang disediakan oleh user adalah 5 MB. Jadi Bapak Ibu mengupload file jangan lewat dari 5 MB. Boleh dikompres di aplikasi online, juga ada di web online. Misalnya Kompres Free ada di Kompres Free, file ada di aplikasi online free, bisa dilakukan. Kalau misalnya file Bapak dan Ibu besar, setelah kita melakukan input file, kita boleh simpan. Kita klik simpan. Jadi di sini minimal upload 1 file. Jadi kita memilih file misalnya perjanjian kinerja tadi Provinsi Sumatera Barat. Misalnya Provinsi Sumatera Barat. Kita simpan. Oke, setelah itu kita mau masuk ke perencanaan kinerja. Nah, perencanaan kinerja itu berisi indikator-indikator yang akan kita input atau akan kita rencanakan dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 tahun itu kita inputnya itu bukan selama 1 tahun, tapi per bulan. Di performance itu dia mengcapture indikator per bulannya. Sini e-performance, kita klik e-performance, kita pilih laporan, kita pilih perencanaan, kita pilih input perencanaan kegiatan.
Karena level satker kita akan melakukan penginputan di input perencanaan kegiatan. Kita klik input perencanaan kegiatan, kita pilih indikator. Indikator di semua tagging Dinkes atau Satker 12 itu sudah ada indikator-indikatornya. Tinggal Bapak Ibu memilihnya. Misalnya Bapak Ibu untuk indikator jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, Bapak Ibu bisa pilih bulan Januari, karena dia per bulan mungkin Bapak Ibu bisa melihat target-target untuk jumlah peserta yang mengikuti pelatihan SDM kesehatan di bulan Januari. Misalnya kalau seandainya bulan Januari tidak ada, boleh isi 0. Terus Bapak Ibu boleh mengeksplor keterangan uraian di sini. Karena saya coba exercise, saya coba titik-titik, atau misalnya belum ada pelatihan, misalnya belum ada pelatihan di bulan Januari. Nah, file dokumen pendukung ini, kalau misalnya udah ada pelatihan, mungkin Bapak Ibu boleh mengupload foto-foto kegiatan atau foto-foto rapat untuk persiapan kegiatan untuk peserta yang mengikuti pelatihan dan sebagainya yang mendukung indikator tersebut. Kita klik simpan. Oke. Nah, untuk setelah kita melakukan input pada perencanaan, kita sekarang akan melakukan penginputan pada capaian. Nah, yang kita lakukan adalah kita klik in performance, kita pilih capaian, kita pilih input capaian kegiatan. Seperti tadi di atas, kita perencanaan, kita pilih input perencanaan kegiatan. Nah, sekarang kita pilih input capaian kegiatan. Oke, kita pilih indikator. Tadi kita sudah jumlah peserta yang mengikuti pelatihan. Nah, kita akan memilih sesuai dengan perencanaan yang telah kita buat di awal. Jadi misalnya di bulan Januari tadi 0, targetnya 0, capaiannya ya otomatis pasti 0. Kalau misalnya 1, pasti sistem akan membaca bahwa dia akan melebihi target, Bapak Ibu ya. Tapi sayangnya kalau di bulan Januari pasti belum ada pelatihan. Oke, keterangan boleh diisi untuk bulan Januari belum ada capaian. Kalau ada capaian boleh monggo pakai keterangan apa, boleh diekspor Bapak Ibu. Setelah itu browser data dukung, misalnya foto dan sebagainya, boleh diupload di sini. Oke, kita klik simpan. Oke Bapak Ibu, di sini misalnya Bapak Ibu terjadi kesalahan dalam penginputan capaian atau perencanaan program, boleh, jangan takut. Di sini filenya aplikasinya sudah disediakan untuk mengedit capaian atau perencanaan program dari Bapak Ibu. Sini kalau misalnya untuk merubah perencanaan, kita bisa masuk ke list perencanaan. Di sini ada bisa diedit, di sini kita bisa klik edit. Boleh diedit di sini. Ada muncul misalnya sudah ada pelatihan, boleh ganti sudah ada pelatihan dan bla bla bla. Oke. Simpan, jangan lupa simpan. Begitu pula juga dengan capaian. Capaian juga kita pilih capaian. Kita pilih list capaian. Kalau kita mau mengeditnya, kita turunkan kursor ke bawah, kita geser ke kanan. Dan di sini boleh diedit capaiannya. Misalnya sudah ada capaian, boleh diklik capaian di bulan Januari atau misalnya di bulan-bulan tertentu yang misalnya Bapak dan Ibu mau koreksi. Oke Bapak Ibu ya. Kita jangan lupa klik simpan. Oke Bapak Ibu, mungkin ini tutorial singkat. Mohon maaf jika cepat, tapi saya rasa Bapak Ibu pasti akan dengan cepat dapat menginput aplikasi sederhana ini. Oke Bapak Ibu ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Jika ada kendala boleh menanyakan langsung kepada kami via grup Tim Monef Evapor. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.